kemudian melewati polarisator yang pertama, intensitasnya menjadi I1, ya. Kemudian ketika polarisator kedua diputar, dengan sudut theta, intensitasnya adalah I2. Nah, I2 itu lebih... Ya, baiklah, ketemu lagi dengan simulasi fisika di Fun Fisika Asik. Kali ini saya akan menunjukkan peristiwa polarisasi cahaya dengan simulasi yang saya ambil dari sini. Ya. Nah, misalkan di sini ada suatu sumber cahaya di sini yang belum terpolarisasi, getarannya masih ke segala arah, ya. Ke segala arah, ada yang arah vertikal, ada arah horizontal. Kemudian setelah melewati celah yang pertama, itu tinggallah yang arah vertikal, ya. Jadi kalau kita perlihatkan begini, ya. Jadi cahaya yang belum terpolarisasi, getarannya masih ke segala arah, ketika melewati celah yang pertama akan tinggal yang arah vertikal. Nah, kemudian di sini, kalau kita lihat celah yang kedua, atau polarisator yang kedua itu akan meneruskan hal yang sama, karena antara polarisator pertama dan kedua ini celahnya sejajar. Nah, kita bisa merubah arah celah yang kedua, arah polarisatornya itu bisa kita rubah, misalkan menjadi 44 derajat misalnya, ya, atau 45 derajat di sini. Maka intensitas cahaya yang melewati polarisator itu akan semakin berkurang. Kita perbesar lagi misalkan sampai 60 derajat, ya, akan berkurang. Nah, sampai suatu saat ketika sudutnya 90 derajat antara polarisator pertama dan kedua, di sini tidak ada lagi yang lewat pada polarisator ini, ya. Nah, jadi di sini intensitas yang melewati polarisator kedua itu menjadi 0, ya. Jadi kita lihat di sini ketika 0 dia maksimum, makin mengecil sampai suatu saat dia akan menjadi 0, ya. Nah, ini kalau kita menggunakan polarisator kedua. Kita juga bisa menambah polarisator yang misalkan seperti ini, ya. Nah, kita buat sudut di sini misalkan 45 derajat misalnya. Di sini 45 derajat. Ya, 45 derajat ya di sini, ya. Kemudian yang di sini kita buat 90 derajat. Nah, ternyata masih ada yang lewat di sini, ya. Jadi tidak 0 seperti tadi, karena kita melihatnya adalah bahwa dari polarisator pertama kedua ini sudutnya 45 derajat, polarisator kedua ke ketiga ini adalah 45 derajat, karena 90 kurangi 45, jadi masih ada yang lewat. Nah, jadi bisa juga kita menggunakan celah yang lain, ya. Ini bisa diatur-atur di sini. Nah, misalkan di sini 30 derajat, ya. Nah, jadi intensitas yang melewati polarisator inilah yang nanti akan kita hitung, ya. Berapa yang melewati polarisator ini, atau berapa intensitas yang melewati sistem dari polaroid ini, ya. Nah, ini adalah peristiwa polarisasi cahaya. Jadi dengan alat yang namanya polaroid, ya, maka kita bisa mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam suatu daerah, atau mengurangi intensitas cahaya yang melewati lapisan polaroid tersebut. Nah, contohnya adalah pada mobil, ya. Kaca di mobil itu diberi lapisan agar intensitasnya berkurang. Intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam mobil berkurang. Nah, itu menggunakan lapisan berupa alat polarisasi cahaya. Nah, untuk selanjutnya akan kita lihat perhitungannya seperti apa. Hai Fighter of Fisik,
Ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Kali ini Mr. Wijaya akan membahas tentang polarisasi cahaya. Kita saksikan videonya. Ya, baiklah, kita mulai saja. Yang pertama adalah polarisasi cahaya karena penyerapan selektif. Nah, ini adalah gambar dari yang ilustrasi yang tadi, ya, bahwa cahaya yang masuk ke dalam polarisator yang pertama, di sini intensitasnya I0, itu arah getarannya masih ke segala arah, ya, masuk I0. Nah, kemudian melewati polarisator yang pertama, intensitasnya menjadi I1, ya. Kemudian ketika polarisator kedua diputar dengan sudut theta, intensitasnya adalah I2. Nah, I2 itu lebih kecil daripada I1, ya. Jadi berkurang, ya. Nah, ini sering disebut dengan polarisator, ini namanya analisator, ya. Nah, intensitas 1 itu adalah setengah dari I0. Karena apa? Getaran ke segala arah itu sebenarnya terdiri dari arah vertikal dan horizontal saja. Nah, jadi arah horizontalnya hilang, sehingga tinggallah arah yang vertikal. Sehingga I1 itu adalah setengah dari I0. Karena arah horizontalnya dihapuskan, ya. Tinggal yang arah vertikal. Nah, kemudian ketika melewati polarisator kedua atau analisator, maka intensitas I2 itu digunakan persamaan I2 sama dengan I1 kosinus kuadrat theta. Atau kalau I1-nya adalah setengah I0, maka I2 itu sama dengan setengah I0 kosinus kuadrat theta. Nah, inilah yang dikenal dengan hukum Malus, ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita perlihatkan dalam contoh-contoh soalnya. Nah, kemudian polarisasi cahaya itu bisa juga terjadi karena peristiwa pemantulan cahaya, ya. Kita lihat di sini, ya. Yang kedua, polarisasi cahaya karena pemantulan. Nah, misalkan di sini ada bidang batas antara medium 1 dan medium 2. Misalkan di sini udara, ini air, ya, atau udara ke kaca. Jadi polarisasi cahaya karena pemantulan itu akan terjadi apabila cahaya dari medium renggang ke medium yang lebih rapat, ya. Jadi N2 itu harus lebih besar dari N1. Indeks bias 2 lebih besar dari indeks bias 1. Sehingga cahaya yang datang itu akan dibiaskan mendekati garis normal, ya. Theta 1, theta 2, ya. Nah, ternyata selain dibiaskan, ada juga yang dipantulkan. Nah, yang dipantulkan inilah yang dapat terjadi polarisasi cahaya. Sedangkan yang dibiaskan masih cahaya tak terpolarisasi. Sinar datang juga tidak terpolarisasi. Nah, yang dipantulkan inilah terjadi polarisasi cahaya. Tetapi polarisasi cahaya itu tidak terjadi pada setiap sudut datang. Hanya terjadi apabila sudut datang ini menyebabkan sinar yang dibiaskan dan sinar yang dipantulkan itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi theta 2 ditambah theta P ini adalah 90 derajat. Itu syarat terjadinya polarisasi cahaya. Nah, di sini theta P itu namanya sudut polarisasi. Nah, karena ini pemantulan, maka sudut pemantulan itu sudut datang sama dengan sudut pantul, ya. Theta P di sini theta P. Jadi theta 2 ditambah theta P 90 derajat. Karena ini adalah 180. Nah, maka theta 2 itu sama dengan 90 derajat min theta P. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kita gunakan yang namanya hukum Sinelius tentang pembiasan, yaitu N1 sinus theta 1 sama dengan N2 kali sinus theta 2. Nah, sinus theta 1 ini adalah sudut datang ini. Nah, misalkan ini adalah theta P. Berarti N1 kali sinus theta P sama dengan N2 kali sinus theta 2-nya kita ganti. 90 derajat min theta P. Nah, sehingga N1 sinus theta P sama dengan N2 kali, nah, sinus 90 derajat min theta P itu dapat diganti dengan kosinus theta P. Ya. Sehingga kalau sinus theta P per kosinus theta P,
kita pindahkan, itu sama dengan N2 per N1. Sinus dibagi kosinus itu adalah tangen. Jadi tangen theta P sama dengan N2 per N1. Dan ingat bahwa N2 harus lebih besar dari N1. Ya. Jadi tangennya adalah di sini lebih besar dari 1. Jadi sudut polarisasi itu adalah lebih besar dari 45 derajat. Karena kalau tangen 45 derajat itu adalah 1. Jadi lebih besar dari 1. Jadi lebih besar dari 45 derajat. Nah, rumus tangen theta P sama dengan N2 per N1 itu dikenal dengan hukum Brewster. Nah, nanti kita akan lihat juga contoh-contoh soal polarisasi cahaya karena pemantulan ini. Ya, baiklah, contoh soal yang pertama di sini ada dua polarisator, ya, di mana polarisator kedua itu diputar sumbunya sebesar 37 derajat terhadap polarisator yang pertama. Misalkan intensitas yang masuk ke polarisator itu adalah I0, nah berapa intensitas yang lewat pada susunan kedua polarisator tersebut, ya. Jadi I2-nya itu berapa? Nah, kita tahu yang namanya I1 itu sudah pasti adalah setengah I0. Karena polaroid yang pertama itu hanya menghilangkan arah horizontal. Arah vertikalnya itu adalah setengah dari totalnya. Ya. Jadi I1 setengah I0. Nah, untuk I2 kita gunakan persamaan hukum Malus yaitu I1 kosinus kuadrat theta, gitu ya. Nah, I1-nya kita ganti setengah I0. Kosinus kuadrat dari tetanya 37 derajat. Gitu ya. Nah, kosinus 37 itu kalau kita lihat di sebuah segitiga siku-siku, nah, sudut 37 di sini adalah 3/4/5, maka kosinus 37 itu adalah 4/5. Ya, maka di sini sama dengan setengah I0 dikali di sini adalah 4/5 kuadrat. Gitu ya. Nah, sama dengan setengah I0 dikali 4/5 kuadrat, berarti sini adalah 16/25. Ya. Sehingga kalau kita hitung di sini adalah intensitas yang diteruskan I2-nya itu adalah sama dengan 8/25 I0. Ya. Nah, ini adalah intensitas yang melewati susunan polaroid seperti ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kejadiannya itu ada lebih dari 2 polaroid seperti ini? Ya. Nah, misalkan sini, kita lihat contoh yang kedua, di sini ada polaroid 1, polaroid yang kedua, polaroid yang ketiga. Misalkan antara satu dengan yang ketiga itu membentuk sudut 60 derajat. Kemudian disisipkan polaroid yang ketiga dengan sudut 30 derajat. Jadi kita lihatnya itu adalah dari I0 ke I1, I1 ke I2, I2 ke I3. Nah, I1 udah jelas di sini adalah sama dengan setengah I0. Ya. Nah, kemudian kalau I2 itu adalah sama dengan I1 kosinus kuadrat theta 1. Ya. Karena sudut yang dibentuk antara polaroid 1 dan 2 itu adalah 30 derajat. Ya. Maka di sini adalah setengah I0 kosinus dari kuadrat dari 30 derajat. Ya. Sama dengan setengah I0 kosinus 30 itu adalah sama dengan 1/3. Maaf, kosinus 30 derajat itu adalah sama dengan setengah akar 3, gitu ya. Nah, ini dikuadratkan. Nah, sehingga sama dengan setengah I0 dikali di sini adalah 3/4. Ya. Akar 3 dikuadratkan 3/2 jadi 4. Sehingga di sini I2-nya adalah
3/8 I0. Nah, ini adalah I2. Nah, jadi I2 3/8 I0. Nah, sekarang bagaimana dengan I3 di situ? Nah, I3 itu besarnya berdasarkan I2. Ya, berdasarkan I2. Sehingga di sini kalau kita tuliskan I3 itu adalah sama dengan I2 kosinus kuadrat. Nah, sekarang sudutnya berapa? Antara Polaroid ketiga dan 2 itu sudutnya berapa? 60 derajat itu terhadap awal di sini. Ya. Kalau terhadap Polaroid yang kedua, ini sudutnya adalah 30 derajat. Ya. Jadi sini kosinusnya adalah kosinus 60 derajat dikurangi 30 derajat. Gitu ya. Karena selisih sudutnya 30 derajat. Ya. Nah, I2-nya kita masukkan di situ. 3/8 I0. Nah, di sini menjadi kosinus 30 derajat. Ya. Kosinus kuadrat 30 derajat. Sama dengan 3/8 I0. Kosinus 30 itu adalah setengah akar 3. Kita kuadratkan. Gitu kan? Nah, sehingga sama dengan 3/8 I0 dikali berapa? Itu adalah 3/4. Ya. 3/4. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa hitung di sini adalah 3 kali 3 adalah 9 per 8 kali 4 itu adalah 32. Ya. 9/32 I0. Nah, ini adalah I3-nya. Ya. Jadi I1 adalah setengah I0 langsung ya. Langsung saja tidak perlu dihitung. Karena setengahnya hilang. Karena terserap oleh Polaroid yang pertama. Nah, untuk I2 menggunakan rumus hukum halus. Ya, dapatlah 3/8 I0. Ya. Sedangkan untuk I3 berdasarkan I2. Ya, menggunakan hukum halus juga. Jadi I3-nya 9/32 I0. Ya, baiklah untuk contoh yang nomor 3 di sini kita lihat ada bidang batas antara udara dengan air. Di sini cahaya datang dari udara menuju air. Berarti udara itu sebagai indeks bias 1 N1 dan air ini adalah indeks bias 2 N2-nya 4/3. Nah, berapa sudut polarisasi, berapa sudut datang cahaya agar cahaya yang terpantul itu terpolarisasi. Nah, jadi kita menggunakan persamaan hukum Brewster bahwa tangan theta P sama dengan N2/N1. Ya. Atau berarti di sini tangan theta P sama dengan N2-nya adalah 4/3 dibagi 1. Ya. Sehingga tangan theta P sama dengan 4/3. Nah, berapa sudutnya? Nah, kita bisa cari sudutnya sehingga kita dapatkan theta P-nya itu adalah sama dengan 53 derajat. Jadi pada sudut 53 derajat inilah maka terjadi polarisasi cahaya karena pemantulan ini. Ya. Dan hanya pada sudut 53 derajat ini. Ya. Pada sudut yang lain tidak akan terjadi polarisasi. Nah, jadi cara mencari dari tangan menjadi sudut, ini kalau di kalkulator itu ada tangan pangkat -1. Ya. Jadi dikembalikan ke sudutnya. Ya. Nah, ini contoh yang ketiga, sederhana saja ya. Jadi di sini adalah garis normal ya. Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan bidang batas dan berawal pada titik jatuhnya cahaya. Ya. Garis normal. Nah, kemudian kita akan lihat contoh yang keempat di sini ya. Sudut kritis suatu jenis kaca di udara adalah 53 derajat sudut kritisnya. Nah, berapakah sudut polarisasi cahayanya? Nah, jadi di sini
ada udara, ada kaca. Kalau yang namanya sudut kritis itu cahaya harus datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Karena yang namanya sudut kritis itu adalah sudut datang cahaya ketika sudut biasnya 90 derajat. Jadi tidak mungkin dari medium renggang ke rapat, pasti dari rapat ke renggang. Ya. Nah, jadi seperti ini kalau kita lihat ya. Sinar datang dengan sudut namanya sudut kritis menghasilkan pembiasan 90 derajat. Ya. Sehingga kalau kita tuliskan di sini sinus sudut kritis itu sama dengan N2 per N1, karena sinus 90 derajat itu 1 ya. Jadi N2 kali 1 di sini ya. Jadi rumusnya sinus sudut kritis sama dengan N2 per N1. Nah, sinus sudut kritisnya adalah 53 derajat, N2-nya itu adalah indeks bias udara, ini 1. Ya. Maka di sini adalah 1 per N1. N1 itu adalah N kaca, ya, indeks bias kacanya. Maka indeks bias kaca itu bisa kita hitung dari 1 per sinus 53 derajat. 1 dibagi sinus 53 derajat itu kalau dibulatkan adalah 0,8. Nah, jadi kalau kita hitung indeks bias kaca itu adalah 1 per 0,8, itu adalah sama dengan 1,25. Ya. Jadi indeks bias kaca itu adalah 1,25. Nah, setelah kita ketahui indeks bias kacanya, kita bisa menghitung sudut polarisasi cahayanya. Ya. Nah, kalau polarisasi cahaya itu datang dari udara menuju ke kaca. Ya. Ini membentuk sudut 90 derajat. Jadi dari udara ke kaca. Jadi udara ini sebagai N1-nya, ya, dan kaca itu adalah N2. Berarti N2-nya N kaca, yaitu 1,25. Nah, jadi peristiwanya adalah kalau polarisasi itu dari renggang ke rapat. Nah, kita gunakan persamaannya adalah bahwa tangen theta P sama dengan N2 per N1, nah, sama dengan 1,25 dibagi 1. Maka kita dapatkan tangen theta P itu adalah 1,25. Berapa sudut polarisasinya? Nah, kalau kita hitung di sini sudut polarisasinya adalah sama dengan 51,3 derajat. Nah, jadi dari sudut kritis kita bisa mencari indeks bias dari kacanya atau indeks bias dari zat yang mengalaminya. Kemudian baru kita bisa menghitung sudut polarisasinya. Baiklah, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisika asik.